Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak, Kak Rey. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang pembahasan soal TKA Fisika UTBK bab fluida. Nah, di sini kakak udah sediain sekitar 7 soal. Untuk pembahasan soalnya, yuk langsung kita kerjakan. Nah, ini soal yang pertama. Nah, kalau kita lihat nih, soal pertama ini tahun kemarin ya, UTBK 2021. Nah, di sini ada bejana ya dengan dua pipa ya, pipa berbentuk U gitu ya. Ini ada pipa A-nya di sebelah kiri dan pipa A di sebelah kanan. Nah, kemudian di sini cairannya cuma satu jenis ya. Jadi rho-nya itu cuma satu jenis, oke? Nggak tahu cairan apa. Nah, kemudian di pipa B ini ya, ternyata ditiup secara mendatar dengan kelajuan 20 meter per sekon nih ya, ditiup. Oke, di sini ditiup. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, tinggi kolom cairan pada pipa A sama dengan HA dan tinggi kolom pada cairan pipa B sama dengan HB. Dengan HA min HB sama dengan H cm. Oke, di sini ada clue-nya, nanti setelah ditiup itu HA min HB-nya nanti selisihnya adalah H cm ya. Kita nggak tahu H-nya, apa-apa biarin aja H-nya. Nah, kemudian keduanya diukur dari garis L ya, garis L-nya ini. Nah, kemudian jika rapat massa udara 1,23 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10, rapat massa cairan adalah, nah berarti rho ini yang kita cari. Oke, sebelum kita mengerjakan ini, kita harus tahu dulu bahwasannya karena ada tiupan berarti ada fluida yang mengalir ya. Udara yang kita tiup, fluida mengalir, artinya kita cari dulu dengan menggunakan fluida dinamis, menggunakan persamaan Bernoulli ya, Bernoulli. Persamaannya gimana? Nah, berarti pipa A, tekanan pada pipa A ditambah dengan rho GHA ya, ditambah dengan setengah rho kecepatan di pipa A kuadrat ya, fluida yang mengalirnya akan sama dengan PB ya di pipa B rho GHB ditambah dengan setengah rho VB kuadrat. Oke. Nah, di sini PA-nya kita tulis dulu. Nah, kemudian tinggi, lihat tinggi kolom A dan kolom B kan sama tinggi kolomnya ya, bukan cairannya, makanya ini kita coret karena hanya kan sama ya, sehingga sama aja gitu kan. Nah, kemudian di pipa A ada tiupan nggak, ada fluida mengalir nggak? Ternyata nggak ada, berarti kecepatannya juga 0 ya, kita tulis aja 0 berarti ya. Sama dengan PB, tekanan di pipa B ditambah setengah, di sini ada udara yang ditiup, berarti rho udara dikali kecepatannya, langsung masukin aja 20 ya, 20 kuadrat. Sehingga persamaan yang didapat adalah PA sama dengan PB ditambah ini 20 dikuadratkan menjadi 400, 400 dikali setengah menjadi 200, oh berarti 200 rho udara. Tuh ya. Nah, ini berarti persamaan ini kita sebut sebagai persamaan 1. Nah, sekarang baru kita tinjau secara fluida statisnya ya. Kita gunakan hukum di mana tekanan ya, tekanan di pipa A ini akan sama dengan tekanan di pipa B ya. Gitu. Tekanan di pipa A, nah berarti pipa A itu ada tekanan dari luar, oke? Ditambah dengan tekanan hidrostatis di titik A, berarti rho GHA ya, akan sama dengan tekanan luar dari pipa B ditambah dengan tekanan hidrostatis cairannya gitu kan, rho GHB. Karena rho ini sama gitu kan ya, rho ini sama. Nah, nanti kakak mau pindahin ya si rho ini, kita pindahin ke kiri aja ya. Jadi PA ini kita tulis rho GHA. Nah, yang ini semua kamu pindahin ke kiri jadi rho GHB sama dengan PB gitu kan. Atau bisa ditulis apa? Nah, PA-nya ini kita akan substitusikan persamaan yang udah kita dapat tadi ya, menggunakan persamaan Bernoulli tadi. Nah, ternyata PA sama dengan PB ditambah 200 rho udara gitu kan. Nah, ditambah, nah yang ini kan sama nih ya, kita pakai warna biru nih. Ini kan sama nih, rho sama G-nya sama. Kita keluarin aja rho G berarti ya. Kita ganti lagi ke merah. Kan sama tuh ya. Jadi rho G kita tulis kayak gitu aja. Kemudian H-nya di dalam H min HB sama dengan PB. Nah, ternyata PB-nya bisa kita coret gitu ya. Nah, sekarang tinggal kamu masukin aja ini 200 rho udaranya tadi berapa? Oh, ternyata 1,23 kg per meter kubik. Oke. Ditambah dengan, nah ini rho cairannya kita cari dikali dengan percepatan gravitasi 10. Nah, H min HB-nya berapa? Ternyata tadi H min HB adalah H cm. Tulis H ya, tapi karena di sini masih cm, berarti kita harus rubah ke meter dengan cara dibagi dengan 100 ya. Sama dengan karena udah dicoret tadi 0. Oke. Nah, ini berapa nih? 200 dikali dengan 1,23. Berarti kita dapatkan 246. 246 ya, 246
ditambah dengan ini rho 10 nya kita coret 1, berarti tinggal H per 10 sama dengan 0. Oke. Nah sekarang gimana? Rho H per 10 sama dengan 246 nya kakak pindah ke kanan, jadi negatif 246, sehingga rho nya akan sama dengan ini kali silang ke atas ya, jadi min 2460 dibagi dengan H nya ke bawah per H. Nah ini satuannya udah kilogram per meter kubik. Oke, ini jawaban yang paling tepat yang mana nih? Berarti yang paling tepat adalah yang D ya, karena ada minusnya nih ya, jadi jangan sampai salah. Oke, jadi itu jawaban soal yang pertama. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Sebuah gelas ukur ini diisi dengan suatu cairan, jadi kita gambarkan suatu gelas ukur kan kayak gitu ya. Nah, kemudian diisi cairan. Oke, nah, ada cairannya gitu ya, misalkan cairannya segini. Nah kemudian sebuah bola pingpong yang sangat ringan dibenamkan sepenuhnya ke dalam cairan itu. Nah kita gambarkan lagi gelas ukur yang tadi gitu kan. Nah kayak gitu, tapi dalamnya kita masukin bola pingpong ya, ini bola pingpong. Nah apa yang terjadi kalau kita masukkan bola pingpong, otomatis volume airnya nanti pasti bakal naik, tinggi airnya pasti bakal naik. Nah kita taruh aja di sini ya, ini lurusin sini ya. Nah kalau tadi ini tingginya H, berarti ini ya kurang lebih nanti ada pertambahan ya. Nah di sini ada pertambahan tinggi, kita sebut aja di sini X gitu ya, pertambahan tinggi X. Nah kemudian apa? Pertanyaannya adalah perubahan tekanan hidrostatik di suatu titik dalam cairan akibat pembenaman bola pingpong itu bergantung pada, nah otomatis gini, dia pengen tahu nih ketika dimasukin bola pingpong perubahan tekanan hidrostatis di titik ya, salah satu titik itu akibat dari apa, dipengaruhi oleh apa. Oke, kalau kita tulis misalkan kita anggaplah titiknya di sini ya. Nah titiknya di situ, titik di sini kan. Oke, nah tekanan hidrostatis itu apa sih rumusnya? Tekanan hidrostatis itu adalah rho massa jenis cairan dikalikan gravitasi dikalikan dengan tinggi ya, tinggi suatu titik terhadap si permukaan cairannya ya, jadi jarak ke atasnya berapa lo gitu. Nah ternyata kalau misalkan kita masukin bola pingpong, yang terjadi perubahan adalah apa ya? Ya jelas yang terjadi perubahan adalah si tinggi cairannya ya kan. Otomatis apa nih yang menyebabkan si cairan ini meningkat? Yaitu karena ada bola. Nah apa nih yang berpengaruh? Ya itu pasti kalau secara logika kita pasti tahu nih, ini pasti karena volume bolanya. Semakin banyak volume bola yang dimasukkan ya, maka tinggi airnya pasti akan semakin meningkat. Cuman kalau kita buktikan nih, berarti gini, ini kan ada pertambahan tinggi di sini ya. Volume air yang naik ini adalah sebetulnya setara dengan volume si bola, gitu. Ya, volume bola. Nah, jadi yang masuk sini adalah volume si bola. Volume bola itu luas, rumusnya apa? Ya, jelas luas alas bawahnya ya, si luasnya dikali dengan ketinggiannya nih, tinggi yang naik, yaitu sebesar si X. Sehingga X ini kita bisa jabarkan sebagai V bola dibagi dengan A. Nah ini kalau mau kita jabarkan secara persamaan. Baru deh kita masukkan ke tekanan hidrostatis yang baru. Hidrostatis baru ya. Rho dikali dengan G dikali H. Rho dikali dengan G, H-nya nambah nih, H ditambah dengan X ya. Karena tingginya kan nambah. Dimana X-nya ini setelah kita dapatkan tadi setara dengan nih ya, sebenarnya nih, volume bola dibagi dengan luasnya. Oh berarti tekanan hidrostatis yang baru itu bergantung pada massa jenis cairannya, jelas, dan juga ada volume si bolanya ya. So jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga ya. Ini masih tentang teori nih, jadi kita harus jabarkan pelan-pelan. Suatu selang mengalirkan air dengan debit yang tetap. Oke, jadi debitnya itu tetap, laju airnya tetap. Jadi kita gambarkan dulu ya, ini ada selang gitu ya. Oke, terus ada air gitu kan, mengalir. Debitnya tetap ya. Nah kemudian air yang keluar dari ujung selang itu mendorong sebuah balok yang diletakkan pada lantai licin. Nah di sini ceritanya ada balok gitu kan ya. Nah si balok ini terdorong oleh si air gitu kan. Nah, akan mendorong oleh si air ini pada lantai yang licin ya. Artinya kalau lantainya licin itu nggak ada gaya gesek ya. Nah jika tumbukan partikel-partikel air dengan muka balok dianggap tumbukan lenting sempurna, maka percepatan balok adalah, nah kita mau cari hubungan percepatan, apakah dia sebanding dengan ini, apakah dia berbanding terbalik dengan ini gitu ya. Maka kita harus jabarkan secara pelan-pelan. Yang jelas di sini ini bisa kita gunakan hubungan dari si impuls ya. Jadi impuls itu sama dengan si perubahan momentum gitu ya, karena terjadi tumbukan. Nah impuls itu kalau lenting sempurna nih dirumuskan sebagai F dikalikan dengan selang waktu ya. Jadi gaya yang diterima oleh balok ini dikalikan dengan selang waktunya.
Nah ini berarti momentum kita jabarkan juga M dikali perubahan kecepatannya ya, selang kecepatannya. Nah karena air ini menumbuk dan lenting sempurna, kita anggap aja seperti ini. Ini kita taruhlah karena kecepatannya konstan, debitnya konstan gitu, kita taruh sebagai V kecepatannya, dan nanti kan pasti akan berbalik ya, senilai V juga. Nah nanti kita masukkan ke dalam rumus, berarti F ini kita jabarkan dulu. F itu kan setara dengan massa dikali percepatan ya. Jadi massa si bendanya terima dengan percepatannya. Kemudian nanti ini yang kita cari hubungannya. Nah delta T nya kita tulis saja selang waktunya delta T. Nah ini massanya ini massa air ya di sini ya, bukan massa benda karena ini momentum. Berarti si sesuatu yang bergerak tadi. Nah massa airnya kita simpan juga gitu kan. Nah kemudian ini delta V nya berarti searah vektor, ingat karena momentum itu vektor ya, ini yang ke kanan V ya dikurangi dengan, nah ini juga minus V ya, jadi seolah-olah tambah gitu ya, min sama min lagi. Nah sehingga menjadi apa nih, MB dikalikan dengan A dikalikan dengan delta T, M air kita tulis lagi, nah ini jadi 2 kecepatan ya, 2 kali kecepatan. Oke, cara kakak ngebedain kecepatan sama volume nanti gini ya, yang kecepatan kakak taruh kayak gitu aja ya, nah ada tanda beloknya gitu, itu kecepatan, yang kalau V doang itu volume. Nah sekarang gimana cara kita menjabarkannya? Nah kamu harus tahu dulu konsep dari si massa jenis ya. Jadi massa jenis itu adalah massa dibagi volume, sehingga kalau massa ini kita bisa jabarkan adalah massa jenis dikali dengan volume gitu kan. Nah konsep yang pertama ya, sehingga kita nanti bisa ganti massa air ini dengan si massa jenis air dikalikan dengan volume airnya ya. Ini massa benda, kemudian dikali percepatannya, kecepatan benda dikali selang waktu. Nah ini kakak mau rubah nih menjadi rho air dikalikan dengan volume air ya, dikalikan dengan 2 kali kecepatan si airnya gitu kan. Nah di sini kita akan rubah lagi semuanya menjadi debit ya. Nah gimana caranya kita rubah menjadi debit supaya kita tahu nanti, karena di sini ada kata-kata debit juga kan. Nah kita harus siapkan semua persamaan yang mewakili semua ini. Nah sekarang kita harus tahu dulu bahwasanya debit itu apa sih gitu. Debit itu seperti kita belajar di fluida dinamis, itu merupakan suatu laju air ya. Jadi air yang mengalir per satuan waktu. Debit disimbolkan sebagai Q. Itu dia punya 2 rumus, bisa luas dikalikan dengan kecepatan airnya, atau bisa juga volume airnya dibagi dengan waktu ya. Nah berarti otomatis apa? Kalau misalkan rumus yang AV ini kita mau rubah ke debit, berarti V itu sama dengan apa? Kan Q sama dengan A dikali V nih. Oh berarti V itu sama dengan Q dibagi dengan A, betul nggak? Ya. Nah atau rumus yang kanan sekarang, Q kan sama dengan V per T nih. Ini volume ya, karena nggak ada tanda belok. Berarti kalau kita mau nyari volume rumusnya apa? Ini kali silang. Berarti volume itu apa nih? Kalau kita kali silang nih, T-nya kali silang jadi Q debit dikalikan dengan waktu. Nah, sekarang ini mau kita substitusi ke volume dan kecepatan air ini ya, supaya semuanya ada debitnya gitu ya. Ada besaran debitnya. Oh, berarti gimana? Ya udah ini kita turunkan aja MB, ini A, ini delta T, biarin. Rho air juga biarkan aja. Nah, ini volume kita rubah menjadi apa nih supaya ada debit? Q dikalikan dengan T ya. Debit dikalikan dengan selang waktu kali 2, kecepatan juga kita rubah menjadi debit, yaitu adalah Q per A ya, debit dibagi luas. Oh berarti ini bisa kita coret selang waktunya, sehingga rumus A itu jadi apa nih? A sama dengan rho air, ini Q dikali dengan Q, jadi Q kuadrat debit kuadrat dikalikan dengan 2 dibagi dengan A. Nah ini MB juga pindah ruas ke bawah dikali dengan MB. Sehingga nah nanti kita lihat nih percepatan itu hubungannya dengan apa. Kalau yang A nih sebanding dengan panjang selang, nah kemudian dan kecepatan air. Apakah dia sebanding dengan panjang selang dan kecepatan air? Ternyata di sini nggak ada panjang selangnya ya. Nah, jadi nggak berpengaruh panjang selang. Oke, ini kita salah ya gitu. Nah kemudian yang B sebanding dengan debit aliran dan luas penampang ujung. Apakah dia sebanding dengan debit dan luas? Ternyata luasnya di bawah. Kalau di bawah berarti berbanding terbalik ya. Tapi dia berbanding lurus dengan kuadrat debit dan berbanding terbalik dengan luas. Jadi ini pun salah. Dia nggak berbanding lurus dengan luas penampangnya ya. Yang C sebanding dengan luas penampang, salah juga. Kan udah jelas nih ya berbanding terbalik ya kalau di bawah. Yang D berbanding terbalik dengan luas penampang. Nah ini betul. Dan kuadrat debit air. Nah enggak, dia nggak berbanding terbalik dengan si debitnya ya. Jadi dia justru
berbanding lurus kalau dengan debit kuadratnya ya. Jadi ini pun salah. Nah, kalau yang E baru nih, sebanding dengan kuadrat debit air. Ini betul ya. Ini lihat nih, sebanding lurus dan berbanding terbalik dengan luas penampang ujung selangnya. So, jawabannya adalah yang E. Oke. Oke, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Di sini sebuah batu berpori digantung dengan seutas tali ringan. Batu itu, jadi kita gambarkan dulu ya. Ini misalkan apa? Nah, ini talinya itu ya. Ini batu. Kemudian apa? Batu itu dibenamkan ke dalam kolam renang. Nah, kita gambarkan kolamnya 2 dimensi aja gini ya, anggaplah kolam gitu ya. Nah, kemudian apa nih? Kemudian dan keadaan tergantung pada tali hingga batu itu berada 1 meter di bawah permukaan air. Jadi ceritanya dia 1 meter di bawah permukaan air ya. Ini berarti delta H-nya 1 meter. Oke. Nah, dari pori-pori batu itu, ini batunya berpori-pori. Jadi kakak gambarkan aja seperti ini ya. Dari pori-pori batu itu keluar gelembung-gelembung udara. Oke, jadi keluar gelembung-gelembung udara. Nah, nanti tanda apa sih kalau keluar gelembung itu, tandanya apa sih? Nah, kemudian tegangan tali selama dan sesudah gelembung itu keluar dari batu adalah, jadi sebetulnya kalau kita pakai konsep ya, pakai logika, pori-pori ini kan berarti ada suatu area di dalam batu itu yang kosong, yang terisi dengan udara ya, awalnya. Nah, ketika dia masukkan ke dalam air, otomatis udara-udara yang berada di dalam pori-pori tadi akan didesak ya kan? Didesak keluar, sehingga didesak oleh siapa? Oleh air ya, jenis fluida tadi. Jadi keluar si udaranya, sehingga nampak seperti batu itu mengeluarkan gelembung gitu. Ternyata itu adalah udara yang keluar akibat desakan dari fluida yang masuk ke dalam batu. Nah, itu kan logikanya seperti itu kan. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, ketika sebelum udara keluar dan setelah si gelembung itu keluar, apa yang akan terjadi? Apakah yang A tegangannya terus membesar, yang B akan mengecil kemudian tetap, yang C tegangannya besar kemudian tetap, kemudian yang D tetap kemudian membesar, dan yang E adalah tetap sepanjang pembenaman. Nah, kalau kita pakai logika sebetulnya gini ya, ketika proses udara-udara itu keluar dari si batu, itu harusnya massa dari si batu itu semakin membesar ya. Akibatnya tegangan tali akan semakin membesar, naik. Nah, setelah udaranya habis ya, otomatis si batu itu sudah terisi oleh air secara tetap. Makanya dia akan diam dan tegangannya akan tetap. Nah, kalau kita menggunakan konsep di fisika, itu jelas tegangan itu arahnya ke sini ya, tegangan tali ke atas, dan ke bawah itu ada gaya berat ya, dan ke atas itu juga ada gaya angkat dari si fluidanya. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan hukum Newton 1, karena benda ini tidak ada percepatan, kita masukkan yang searah itu T dengan FA ke atas dan dikurangin dengan W yang ke bawah sama dengan 0. Sehingga T ditambahkan dengan FA, W nya kita pindah ke kanan. Nah, sehingga nanti T itu akan setara dengan W dikurangin dengan FA ya. Rumus gaya berat adalah W sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Sedangkan gaya apung adalah rho si cairannya, ya kan? Kemudian dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan volume si batu, gitu kan ya? Volume si bendanya. Nah, artinya apa? Sebetulnya tegangan ini akan bergantung kepada si massa dari si batu tersebut, ya nggak? Jadi ceritanya gini, ketika gelembung-gelembung udara itu keluar ya, proses gelembung-gelembung udara itu keluar, itu tandanya airnya lagi masuk ya, sehingga massanya bertambah. Massanya pasti bertambah. Kalau massanya naik, nah masukin ke rumusnya, kalau massanya naik otomatis T-nya naik dong gitu kan logikanya, berarti T-nya tegangannya naik ya. Nah, tapi setelah gelembung-gelembung itu nggak keluar, artinya udaranya udah habis dan massa di sini udah terisi oleh air semua, otomatis massanya akan tetap ya. Jadi udah pakai air semua tuh, udah tetap, dia nggak akan nambah lagi. Otomatis kalau massanya tetap, tegangan talinya juga nggak akan nambah besar, dia akan tetap juga. Jadi jawaban yang paling tepat itu sebetulnya adalah tegangan batunya membesar dulu ya, kemudian nanti setelah gelembungnya sudah tidak keluar, itu akan menjadi tetap tegangan talinya karena massanya sudah tidak bertambah. So, jawaban yang paling tepat adalah yang C nya. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima ya. Di sini suatu keran baling-baling untuk menyiram rumput memiliki beberapa ujung. Nah, jadi ada 2 keran, ada keran 1 di sini dan ini keran 2 ya. Oke. Kemudian semburan air dari ujung-ujung keran mengakibatkan gaya yang bergantung pada debit dan luas penampang ujung keran. Jadi gayanya nanti itu bergantung pada debit dan luas. Oke. Nah, kemudian setiap ujung memiliki luas penampang yang sama, sehingga kalau luasnya sama ini bisa kita abaikan.
Kemudian dan memiliki jarak yang sama dari sumbu putarnya. Dan di sini juga dikatakan memiliki debit yang sama ya. Jadi debit yang di sini sama nih. Debit dari selang ya. Tapi nanti debit per ujung kerannya berbeda. Oke. Nah, yang pertama memiliki 3 ujung, ini 3 ujung, dan yang kedua memiliki 2 ujung ya. Otomatis karena debit air di sini laju airnya itu Q, ya kita anggap aja Q misalkan ya. Ini kan sama-sama Q tuh ya. Berarti yang masuk ke sini adalah Q per 3 ya. Karena dibagi 3, benar gak? Q per 3. Ini juga sama ya. Kita bagi aja, berarti ini Q per 2 ya. Yang ini juga Q per 2 gitu ya. Q per 2 karena cuma terbagi menjadi 2 keran ya. 2 ujung. Nah, kemudian pertanyaannya adalah jika keduanya dipasang pada saluran air yang sama, jadi air itu sumber airnya sama gitu loh, maka rasio besarnya gaya pada setiap ujung keran baling-baling pertama terhadap besarnya gaya pada setiap ujung keran baling-baling yang kedua. Jadi kalau kita tanya itu adalah gaya masing-masing keran pada si keran pertama dibandingkan dengan di rasio itu banding ya, dibandingkan dengan gaya pada ujung-ujung yang keran yang kedua. Oke, gaya itu langsung kakak kasih tahu aja. Ini ada penurunannya, cuman langsung aja ya. Gaya itu setara dengan Q kuadratnya ya, karena luasnya sama kita abaikan. Nah, untuk tiap ujung-ujungnya kamu lihat di keran pertama itu ada berapa ujung? Ada 3 ujung, berarti ada 3 debit ya. 3 debit. Yang ini ada 2 debit ya. Nah, sekarang tinggal kita masukin sigma F1 banding sigma F2 3. Nah, debit 1 ya, masukin di debit 1 itu masing-masingnya berapa di keran pertama. Setiap ujungnya dapat debit sebesar Q per 3 ya. Jadi sebesar Q per 3, Q per 3 kuadrat. Sedangkan di debit yang keran kedua itu masing-masing dapat sebesar Q per 2 ya. Oke, Q per 2 kuadrat. Ya, sampai sini paham ya. Yuk kita lanjutin. Sigma F1 banding sigma F2 sama dengan ini 3 per 2 nya kakak pisahin di sini ya, di kiri. Nah, ini kita kuadratkan satu-satu. Q kuadrat dibagi 3 kuadrat 9 bagi Q kuadrat per 4 ya. Oke, sampai sini masih paham ya. Nah, sigma F1 banding sigma F2 sama dengan 3 per 2. Ini kita kalikan jauh kali jauh. Jauh banget. Nah, sini JJ dibagi dekat kali dekat. Jadi 4 dikali Q kuadrat dibagi 9 dikali Q kuadrat dekat kali dekat. Ini kita coret ya. Sehingga kita dapatkan sigma F1 banding sigma F2 sama dengan, nah ini berarti jadi 3 kali 4 2 banding 9. Kita bisa coret ya. Nah, ini jadi 1 per 3, 4 bagi 2 jadi 2 per 1. Sehingga kita dapatkan 2 per 3. Oh, ada nggak tuh 2 per 3? Nah, jangan sampai ketuker ya, karena yang disebutkan pertama kali adalah keran yang pertama, jadi yang di atas itu harus yang 2 ya. So, jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Sebuah bejana berisi fluida ideal dengan massa jenis ρ. Jadi kita taruh aja ada bejana itu kan ya, kayak itu. Kemudian berisi fluida ideal dengan massa jenisnya itu ρ. Bejana tersebut berada dalam lift laboratorium yang sedang bergerak dan dipercepat ke atas. Oke, jadi ceritanya dia naik ke atas ya oleh lift. Kalau dalam lift berarti percepatannya itu kita tulis sebagai negatif A ya gitu ya. Ini dalam lift ya, naik ke atas, gerakan ke atas. Nah, kemudian perbedaan tekanan antara kedua titik dalam fluida tersebut. Jadi kita ambil 2 titik dalam fluida. Nah, perbedaan tekanannya itu berapa sih di sini gitu ya? Yang terpisah pada arah vertikal sejauh delta H. Nah, ini perbedaan tekanannya berapa? Oke, kalau kita tinjau nih ya, secara hukum Newton, yang ke atas itu jelas ada apa? Yang ke atas itu adalah gaya angkat ya. Jadi ada gaya angkat nih di suatu titik fluida. Terus kalau ke bawah itu ada gaya berat ya gitu. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam hukum Newton 2, karena di sini ada percepatan, sigma F sama dengan M dikali A ya. Karena di sini ada percepatan, maka kita masukkan ke dalam hukum Newton 2. Ada gaya apa aja nih di sini? Nah, yang jelas di sini ada geraknya kan ke atas ya. Nah, pergerakannya ke atas berarti yang searah dengan geraknya ini adalah positif. FA searah ke atas, yang W-nya negatif ke bawah, sama dengan M dikali, nah ini percepatan lift berarti minus A ya. Kita pindahkan berarti FA akan sama dengan min W, ini pindah ke kanan jadi positif gaya berat, dikurangi dengan ini M kali A kan negatif ya, berarti min MA ya. Nah, ini kita dapatkan gaya. Nah, untuk perbedaan tekanan kita bisa masukkan ke rumus tekanan, yaitu adalah apa? Perbedaan tekanan adalah gaya dibandingkan dengan luas. Kita masukin sih gayanya ya, berarti ini gaya angkat
W itu kita jabarkan dulu di sini mg min ma ya, gitu kan? Atau kita keluarkan m-nya sehingga g min a ya. Ya masukin, berarti m percepatan gravitasi dikurangi dengan a dibagi dengan luas ya. Nah sekarang gimana caranya massa ini dirubah menjadi ada rho-nya. Ingat konsep dari massa jenis itu sama dengan massa dibagi volume. Berarti massa kita bisa rubah sebagai massa jenis dikalikan dengan volume. Ini kita ganti jadi apa? Delta P sama dengan massa jenis dikalikan volume percepatan gravitasi A dibagi luas ya. Sehingga delta P sama dengan rho. Ingat volume dibagi luas adalah panjangnya ya. Ini si delta H ini ya. Jadi luas dibagi volume ini adalah si delta H. Kemudian G minus A. Jadi jawaban yang paling tepat ada nggak, ada di sini nih? Yang D ya, betul nggak? Rho G min A dikali delta H. Oke, kayak gitu. Jadi jawabannya yang D. Oke, soal yang terakhir. Nah, di sini ada sebuah semprotan nyamuk tersusun atas pipa vertikal yang tercelup dalam cairan anti nyamuk dengan massa jenis rho ya. Jadi massa jenisnya rho nih. Dan pipa horizontal yang terhubung dengan piston. Ini yang terhubung dengan piston nih. Nah, kemudian apa? Panjang bagian pipa vertikal yang berada di atas cairan L dengan luas penampang A diperlukan kecepatan minimum aliran udara yang keluar dari pipa horizontal sebesar V agar cairan anti nyamuk dapat keluar dan dari pipa vertikal. Oh, jadi untuk agar si cairan tadi keluar itu kamu butuhin kecepatannya itu sebesar V gitu ya. Nah, jika cairan anti nyamuk diganti dengan merek lain dengan rho-nya itu 1,2 rho awal ya gitu. Jadi ada kasus lain, kita tulis ini ya, kasus 1 itu rho-nya sebesar rho, kemudian kecepatannya sebesar V ya, minimum kecepatannya sebesar V. Untuk kasus 2 diganti itu massa jenisnya jadi 1,2 rho. Nah pertanyaannya, maka besar kecepatan minimum aliran udara yang diperlukannya berapa? Berarti V-nya, V2-nya berapa ya? Nah konsep dari si tekanan ya, ini kan kita bahas tentang tekanan ya. Tekanan itu bisa dijabarkan sebagai rho GH gitu ya, atau juga sebagai si setengah rho kecepatan kuadrat ya, si fluida kuadrat. Artinya apa? Rho GH ini setara dengan setengah rho V kuadrat. Nah berarti hubungan antara rho dengan si kecepatan tuh kayak gimana sih gitu. Nah rho ini kan kalau kita masukin berarti rho ini setara dengan si kecepatan dikuadratkan gitu ya. Rho ini setara dengan kecepatan yang dikuadratkan, atau kecepatan itu setara dengan akar dari si rho. Nah kita bisa gunakan konsep ini ya, sehingga kita masukkan apa? Kecepatan 1 kita bandingkan dengan kecepatan 2 sama dengan akar rho 1 dibandingkan dengan akar rho 2 gitu kan. Nah kemudian kita langsung masukin aja kecepatan di kasus yang pertama itu sebesar V, kemudian di kecepatan yang kedua kita cari. Nah ini berarti akarnya kita panjangin, ini rho ya, yang kedua itu diganti menjadi 1,2 rho. Kita coret jadi V per V2 sama dengan akar 1 akar 1,2 ya, tetap akar 1,2 gitu. Tinggal kita kali silang, berarti akar 1,2 V sama dengan V2. Berarti kecepatan yang baru itu minimal adalah sebesar akar 1,2 V gitu ya. Ada nggak? Akar 1,2 V berarti yang C ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, jadi itu pembahasan tentang soal TKA Fisika UTBK Fluida ya. Jadi tadi udah kakak sediakan sekitar 7 soal. Silahkan kamu pelajari lagi sampai bisa. Oke, see you di next pertemuan. Sampai jumpa.